Selamat sore Pak Windarko, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok Valley Store, yang juga nama bisnis kita juga Valley Store. Itu mau jelasin apa sih bisnis yang kita bikin, apa sih bisnis itu tentang apa sih. Jadi pokoknya bisnis kita itu tentang jenis produknya kaos unisex. Ini logonya kayak begini, bulat, ada gambar bajunya gitu. Terus anggota kelompoknya itu ada Zumar Muhammad, ada Muhammad Raka Arif Rahman, Naila Aulia Apriani, Bernardus Dimas Dwi Gading, dan saya sendiri Benedictus Dennis Bernard. Oke, sekarang kita masuk ke keunikan produk-produk kita. Oke, keunikan produk kami. Konsumen bisa custom baju apa aja mulai dari gambar, warna, ukuran, dan bahan. Intinya sesuai kemauan customer mau seperti apa. Untuk desain misalnya customer bisa memakai foto sendiri, gambar dari Google atau dari Pinterest dah. Sumber apapun dengan berbagai resolusi dan gradasi warna. Dan keunikan produk kami itu harganya terjangkau, bahan kualitas, delivery cepat, desain eksklusif. Nah, untuk revenue stream ini ada jasa desain, ada kaos. Untuk jasa desain sesuai request atau mereka yang atau kita yang udah menyiapkan logo itu 10.000 hingga 25. Untuk kaos mulai dari kaos oblong, kaos yang udah kita desain, kaos request itu 80 sampai 150.000. Nah, untuk langkah-langkah memesannya, pertama buka dulu toko Valley Store di Shopee. Nah, setelah itu habis konfirmasi pembayaran, kalian bisa kirim file desain dan ukuran baju yang pengen kalian custom ke email kita. Nah, untuk target pasar kami yaitu ada anak-anak sampai orang dewasa. Terus selanjutnya ada customer relationship. Kami menyediakan customer service yang cepat tanggap dan akan memberikan segala informasi yang diberikan oleh pelanggan. Nah, untuk channel sendiri kami menjangkau customer melalui customer service yang responsif dan siap membantu pelanggan. Oke, habis itu ada key resources. Key resources jelas ada modal. Pertama kita butuh kaos yang untuk disablon, tenaga kerja. Tentu pasti kita ngegaji tenaga kerjanya dong. Terus biaya pemasangan iklan itu untuk marketing. Ntar kita rencananya masang di TikTok iklannya. Terus untuk key partnership, kita akan bekerjasama dengan Shopee sebagai penyedia marketplace-nya dan penyedia delivery yang disediain Shopee. Contohnya tuh ada JNT yang masih cepat. Nah, untuk promosi dan pemasarannya, kami pakai media sosial Instagram dan TikTok. Ini adalah model bisnis kami. Model bisnis yang cocok dengan bisnis kami ada marketplace Shopee karena jangkauannya yang lebih luas dan banyaknya pengguna Shopee. Nama Shopee juga sudah dikenal banyak orang dan juga menyediakan banyak afiliasi dan pihak lain. Misalnya pihak delivery, JNT, dan Si Cepat, dan bank sebagai metode pembayaran BCA, BNI, atau BRI. Oke. Habis itu ada slide pembagian tugas. Nah, ini sebenarnya slide pembagian tugas ya, ini kita ngerjainnya siapa ngerjain siapa. Misalnya Subar ngerjain slide 5 sama 8 dan seterusnya lah, itu intinya. Oke. Untuk PPT yang ini udah selesai. Ini di sini ada nomornya, bisa menghubungi nanti, terus email kita ini. Habis itu kita lanjut ke PPT berikutnya, strategi pemasaran digital. Kayak nomor 1, pertanyaannya itu jelaskan ketiga lingkungan pemasaran bisnis digital dari bisnis Anda, yaitu media, konsumen, dan kompetitor. Nah, untuk media ada tiga media yang akan kami gunakan, yaitu Instagram sebagai media promosi, lalu ada TikTok juga sebagai media promosi, dan Shopee sebagai platform jual beli produk. Selanjutnya, target konsumen. Nah, meskipun yang kami tulis 3 ini aja, fans anime, fans musik, dan fans K-pop, tapi sebenarnya target konsumen kami bukan mereka aja. Kayak anggota himpunan mahasiswa yang misalkan mau custom kaos buat acaranya, atau buat ibu-ibu senam yang pengen bikin kaos seragaman sama teman-temannya juga bisa banget. Nah, untuk kompetitornya ini sudah kami pilih ada 2 toko di Shopee, yaitu paperclothing.id dan Kaos for Me. Terus di bawahnya ini ada data-data yang sudah saya kumpulkan, kayak penilaian, pengikut, produk, dan performa chat, dan juga produk terjual. Oke, pertanyaan nomor 2 tuh ada jelaskan ketiga strategi pemasaran dari bisnis Anda dari segi SWOT, PESTEL, STP, dan pengalaman konsumen yang dijelasin di materi.
Oke, kita masuk ke yang pertama. SWOT. SWOT, strange. Di antara SWOT kita sebenarnya SWOT adalah sebuah singkatan. S adalah strange, konsumen bisa memesan custom baju dengan desain gambar, model, dan resolusi gambar apapun. Weakness, ada bisnis custom kaos lain yang memungkinkan menjadi pesaing bisnis kita. Opportunity, menggunakan Shopee dan e-commerce yang lainnya sebagai pemanfaatan marketplace kita nantinya. Dan threats, ancaman, pesaing dengan model produk yang sama atau mirip, tinggal pertumbuhan teknologi yang berkembang pesat. Itu ancaman bisnis kita. Oke, lanjut. Habis itu ada PESTEL. Sama kayak SWOT, PESTEL itu ada singkatan-singkatannya. Nah, ini kita mulai dari segi politik. Politik itu ada pajak, tentu kalau pajaknya naik, harga produk itu juga bakal naik. Kebijakan pemerintah, misalnya ekspor impor, sebenarnya berkaitan sama pajak. Kalau pajaknya naik, pajak ekspor impornya naik, harga produk itu juga ikut naik. E-nya yang pertama ekonomi, inflasi jelas, harga produk tinggi, tapi penghasilan konsumen nggak berubah. Ujung-ujungnya ya produk nggak kejual-jual. Pasar jenuh, kalau pasar bosan, angka penjualan juga akan turun. Habis itu ada S, sosial, perubahan tren model pakaian. Yang lagi viral, penjualannya pasti bakal naik. Preferensi, berjualan online, kami yakin kalau kita jual online, pasti produk kita juga lebih cepat dikenal. Teknologi, ada perkembangan AI. Kalau AI, desain bajunya lebih mudah di custom. Perkembangan mesin, yang bisa meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja. Terakhir, L ini lingkungan, perubahan iklim. Sekarang lagi tropis di Indonesia, kalau iklimnya lagi tropis berarti baju yang laris itu ntar yang nggak panas atau yang adem. Terus tren peduli lingkungan, jadi bisnis kami nanti ujung-ujungnya ada kemungkinan untuk harus ngadepin tendensi untuk mengadopsi cara produksi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada STP. STP juga ada sebuah singkatan. Yang pertama ada segmentasi yang meliputi demografi. Nah, demografi itu meliputi usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya ada geografis, fokus di wilayah perkotaan atau area yang di dekat dengan universitas. Terus selanjutnya ada psikografis yang meliputi gaya hidup, nilai, dan minat. Selanjutnya ada perilaku, kebiasaan berbelanja, dan loyalitas terhadap produk. Terus T, yang kedua adalah targeting, remaja dan dewasa muda yang menyukai produk custom dan memiliki keinginan untuk tampil unik dan berbeda. Selanjutnya ada sumber daya, fokus pada kampanye pemasaran digital melalui media sosial dengan memanfaatkan konten yang menonjolkan kreativitas dan personalitas produk. Terus yang terakhir ada P, positioning, yaitu Fairy Store diposisikan sebagai brand fashion yang memberikan kebebasan penuh kepada konsumen untuk mengekspresikan diri melalui desain custom yang mereka pilih dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Fairy Store juga menawarkan produk yang menggabungkan kreativitas dan kenyamanan. Di sini ada pengalaman konsumen. Untuk membangun kepercayaan kepada konsumen, tentunya kita harus memberi hasil testimoni. Testimoni ini belum tercapai karena jelas bisnis kita baru banget mulai, jadi kita bahkan belum punya konsumen. Tapi kelak nanti kita bakal memperhatikan pengalaman konsumen. Yang pertama itu awareness, meningkatkan kesadaran akan produk kami melalui promosi di media sosial, TikTok, Instagram. Decision, memberikan layout UI yang mudah dipahami dan cara pemesanan yang mudah bagi pengguna. Karena terkadang ada beberapa orang yang kesulitan nemu produk kita kalau nggak nemu icon besar, kalau nggak nemu logo kita seperti apa sih yang kita tawarkan, jasa apa sih yang kita tawarkan. Konsiderasi, membuat konten yang promosikan produk kami di sosial media. Loyalty, menyediakan kualitas barang yang bagus, kecepatan jasa kirim, layanan feedback, dan keluhan. Jadi tentunya kalau orang puas sama produk kita, mereka akan setia, mereka akan berpikir buat mesen ke kita aja karena ternyata produknya bagus, ternyata cepet jasa kirimnya gitu. Dan nomor 3, dari kelima teknik tersebut, menurut saya teknik konten marketing adalah yang paling cocok karena sebagai pengusaha startup butuh memiliki biaya dan berbagai hal lainnya untuk menanggulangi pengeluaran. Maka dari itu, pemasaran dengan membuat konten yang menarik di sosial media dapat menarik audiens dan target pasar pada konten tersebut. Dan hal ini hanya membutuhkan modal sedikit, bahkan tidak sama sekali, tetapi tetap kreativitas dan passion harus ditunjukkan di depan target.
pasar gitu. Oke, sekian dari presentasi kami dari store, mulai dari tokonya, logo, terus sampai keunikan-keunikan, revenue streams dan lain-lain sampai ke terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.